Indonesia bakal memiliki pabrik pemurnian dan pengelolaan tembaga terbesar di dunia. Pembangunan smelter ini akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Jika di video sebelumnya saya membahas mengenai pembangunan kilang minyak GRR Tuban di Jawa Timur yang merupakan kilang terbesar di Asia Tenggara, kini saya akan membagikan informasi mengenai pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang bakal menjadi pabrik pengelolaan tembaga terbesar di dunia. Hal tersebut diungkapkan langsung Presiden Jokowi dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter Freeport pada Selasa 12 Oktober 2021 kemarin. Smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line terbesar di dunia karena mampu mengelola 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Beliau menjelaskan dari kemampuan pengelolaan 1,7 juta ton tersebut, smelter ini juga akan menghasilkan 480.000 ton logam tembaga. Beliau menilai ini potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan Indonesia. Beliau juga berharap dengan kehadiran smelter Freeport di dalam negeri, maka akan semakin memperkuat hilirisasi industri tembaga. Oleh sebab itu, ia ingin langkah pembangunan smelter ini diikuti oleh seluruh perusahaan tambang. Dengan demikian, kedepannya Indonesia tak lagi mengekspor hasil tambang berbentuk barang mentah atau raw material, melainkan yang sudah bernilai tambah karena lebih dahulu diolah di dalam negeri. Ini akan memberikan nilai tambah bagi negara, artinya memberikan income yang lebih tinggi pada negara, serta juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Terkait serapan tenaga kerja, Presiden Jokowi mengatakan setidaknya dalam masa konstruksi pembangunan smelter Freeport akan melibatkan 40.000 pekerja. Artinya, lapangan pekerjaan akan terbuka banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum lagi nanti kalau sudah beroperasi. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, terkait penyerapan tenaga kerja, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah meminta untuk mayoritas diambil dari provinsinya. Hal ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Di sisi lain, Menteri BUMN juga mengungkapkan kemampuan produksi smelter Freeport di Gresik. Mula-mula ia menjelaskan mengenai nilai investasi pembangunan smelter Freeport dan produksi yang akan dikerjakan di lokasi tersebut. Smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun rupiah yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya, sehingga nanti bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya mencapai 30 triliun. Lebih lanjut, bahwa setelah proses akuisisi 51% saham Freeport Indonesia yang dilakukan pemerintah, kinerja perseroan terus membaik seiring dengan inovasi dan transformasi yang dilakukan. Saat ini pertumbuhan pendapatan Freeport meningkat 100%. Tahun lalu 50 triliun rupiah, sekarang sampai Desember 2021 nanti naik 105 triliun rupiah. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Lalu juga keuntungan bersih tahun lalu 10 triliun rupiah. Rencananya tahun ini sampai Desember 40 triliun rupiah. Itulah informasi pembangunan smelter Freeport yang merupakan mega proyek Indonesia yang akan membuktikan bahwa Indonesia segera menjadi negara maju dengan adanya perusahaan besar sekelas dunia yang dibangun di negara sendiri untuk memproduksi hasil bumi sendiri. Itulah kabar yang saat ini bisa saya sampaikan. Ikuti terus kabar selanjutnya hanya di channel ini. Ini baru informasi awal.
yang nantinya akan selalu saya update di setiap harinya. Maka dari itu, kalian harus subscribe supaya tidak ketinggalan kabar terbarunya. Sudah saatnya saya undur diri, dan jika ada kesalahan saat saya menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Dan pastinya selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.